sini pentingnya sebuah kesadaran. Jadi kalau banyak juga sekarang ini saya lihat banyak para imam yang membahas tentang luka batin ini gitu. Saya mungkin takut ada kecenderungan nanti umat berpikir, kok pastor ini sepertinya cari-cari masalah ya, seperti cari-cari masalah dan cari-cari kesalahan. Bukan. Kita bukan dalam kerangka mencari-cari masalah dan mencari-cari kesalahan. Kita mencoba di sini untuk sadar bahwa di dalam diri kita mempunyai sebuah kenyataan yang tidak pernah bisa kita hindari, yaitu apa? Bahwa ada masa lalu yang kalau kita tidak sadari, karena itu ada di bawah sadar, begitu saja akan tercuat di dalam tindakan dan pilihan hidup kita. Jadi inilah yang perlu kita sadari. Jadi saya mengajak Bapak Ibu bukan dalam kerangka untuk mencari-cari kesalahan, bukan. Tetapi dalam kerangka menyadari, kenapa sih saya kok jadi seperti ini? Gitu. Jadi kan kalau orang itu kan harus selalu mempunyai daya reflektif, gitu ya. Daya refleksi. Daya refleksi kita untuk melihat ada sesuatukah dalam hidup saya yang membuat batin saya tidak damai? Ada sesuatukah yang membuat saya kok kalau berelasi tuh orang selalu menjauh dari diri saya? Kok saya tuh kalau ketemu orang selalu tidak merasa nyaman? Kok kalau ketemu orang tuh saya selalu langsung membuat benteng, langsung membuat pertahanan, langsung saya selalu ngomong, saya nggak percaya gitu. Atau saya adalah pribadi yang penuh dengan dan diatur oleh kegelisahan, ketakutan yang berlebihan. Jadi ketakutan dan kegelisahan yang berlebihan ini pun adalah sinyal-sinyal, tanda-tanda yang harus kita menjadi aware, waspada, supaya kita makin mengerti diri kita. Jadi di sini kesadaran ini membuat saya akhirnya tahu apa yang bisa saya kontrol, mana yang bisa saya rubah dalam diri saya, mana yang akhirnya yang membuat tidak damai ini saya terima dan akhirnya saya coba untuk how to adjust. Ini yang akhirnya harus membuat kita sadar, waspada. Tiada pernah ada orang yang bisa jalan sendirian. Dan tadi dikatakan, tiada orang yang menolong daku. Ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku. Maka rupanya kita bisa menjadi pribadi yang menyembuhkan. Kalau lihat buku Henry Nouwen, ini yang saya coba lihat sebagai dasar permenungan juga. Pribadi yang bisa menyembuhkan adalah pribadi yang tetap mencari kekuatan di dalam Tuhan. Tidak bisa lagi. Gitu. Hanya the power of prayer, the power from God, it make me strong. Gitu ya. Jadi itu yang membuat saya bisa menghadapi luka, menghadapi ketakutan. Kita bisa lihat, telusuri bahwa pengalaman-pengalaman keretakan, saya coba menghindari kata-kata yang selalu luka batin gitu ya. Saya mau mengatakan keretakan dalam kitab suci, itu memang sudah sejak awal ada dikisahkan dalam kitab suci. Lihat bagaimana Adam waktu ditanya oleh Tuhan, Adam secara spontan manusiawi mempersalahkan Hawa. Wanita yang diberikan kepadaku, dia yang membuat aku jatuh dalam dosa. Bahkan juga keturunannya Kain, waktu lihat adiknya Habel, dia iri karena persembahannya diterima oleh Tuhan. Seolah-olah Habel langsung berpikir bahwa Kain berpikir bahwa persembahan dia tidak diterima, seolah-olah gitu. Bagaimana Sarah pun
takut bahwa nanti anaknya Hagar, budak dari Abraham, akan menjadi keturunan dan meneruskan garis keturunan Abraham. Lihat di sini, sungguh sejak perjanjian lama dipenuhi oleh sebuah manusia, oleh sebuah kelemahannya. Rasa iri, rasa takut, rasa dengki. Jadi ini tuh seolah-olah sudah menjadi kelemahan nenek moyang gitu ya. Kelemahan nenek moyang kita. Karena itu kita harus menyadari bahwa ini memang ada di dalam diri siapapun gitu. Dalam diri Anda, dalam diri saya, even di dalam diri orang-orang yang orang-orang kudus pun seperti itu. Jadi orang-orang kudus itu mengapa mereka menjadi kudus? Bukan karena mereka zero failure, bukan. Karena mereka adalah orang-orang yang peka. Mereka adalah orang-orang yang sungguh mau hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau orang sampai pada titik hidup mau lebih berkenan pada Tuhan, sensitivitas dia kepada dosa, kepada kesalahan makin kuat. Nah, ini pun ada di dalam perjanjian baru. Bahkan dalam perjanjian baru, Yesus lebih menegaskan bagaimana tentang perceraian gitu ya. Apakah orang Farisi dan Saduki itu bertanya, apakah diperbolehkan menceraikan gitu. Musa itu menulis surat cerai bukan karena dia memperbolehkan, tapi karena ketegaran hatimu. Ya. Jadi kalau tadi dikatakan kan kesalahannya bahwa orang-orang itu terlalu punya ketakutan, punya rasa iri hati, lalu punya rasa kecemasan. Yesus berkata ketegaran hati. Ini yang menarik. Jadi orang tegar hati itu adalah orang yang membatukan hati dia. Dia sudah tidak mau merasakan lagi. Maka kalau dalam retret itu saya dengan anak-anak SMA atau retret-retret keluarga, ada beberapa orang yang menolak, rejection. Menolaknya dengan berkata, saya sih merasa tidak punya luka itu Romo. Saya merasa I am fine, I'm okay gitu. Fine aja tuh gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah penolakan. Rejection. Karena apa? Karena pada saat orang harus terbuka, jujur kepada masa lalu yang menyakitkan, itu kan menakutkan sesungguhnya. Jadi sebenarnya orang kalau mau berbicara dan mau mengotak-ngatik masa lalu, itu seringkali membuat tidak nyaman. Orang itu selalu berkata, nggak enak, nggak mau. Nah ini, banyak orang yang tidak mau masuk ke pengalaman masa lalu. Karena apa? Dia tidak mau sedih lagi. Dia tidak mau jengkel lagi. Dia tidak mau mengalami perasaan yang membuat dia tidak nyaman lagi. Jadi ini salah satu ya Bapak Ibu, salah satu daya ukur apakah isu ini gitu, pengalaman ini masih menyakitkan atau tidak adalah dengan keberanian saya menghadapi masa lalu atau tidak. Jadi kalau saya merasa masih tidak nyaman, masih emosi saya masih tinggi, tension masih tinggi, berarti itu pengalaman itu masih membuat kesakitan, masih membawa kepahitan bagi saya. Dan selalu kita harus sadar, selalu kita harus jujur bahwa tidak pernah ada orang yang tidak punya pengalaman keretakan dalam batin dia. Nah, keretakan itu di saat-saat ini bisa terjadi kalau tadi kita berbicara tentang bagaimana secara biblis keretakan itu terjadi. Yesus berbicara tentang perumpamaan anak yang hilang, anak sulung, anak bungsu pertama-tama menolak cinta bapaknya, dia pergi,
Jadi tentunya ada sebuah rasa kecewa, ada rasa sebuah sakit dari bapaknya ini. Bagaimana sikap anaknya yang menolak bapaknya, tidak mau berada dekat bapaknya. Hanya bagaimana akhirnya dia kembali lagi dan bapaknya berdamai gitu ya. Dan kita bisa lihat bahwa perdamaian itu bukan menunggu gitu ya. Berdamai itu seperti bapaknya lari menyongsong anak itu. Namun tetap peristiwa yang indah ini pun, peristiwa yang baik seperti ini pun, peristiwa yang penuh rahmat seperti ini pun dilihat dari sosok orang yang terluka menyakitkan. Jadi gue yang gak kemana-mana, gue yang gak salah, gue yang baik-baik, kok harus menerima bahwa orang yang kurang ajar ini masih diterima gitu. Ini kan nggak seneng gitu. Ini juga yang membuat kita kadang-kadang jengkel kepada Tuhan gitu, marah kepada Tuhan. Kenapa sih orang-orang yang baik yang kena COVID gitu ya? Bu, kalau Tuhan itu mohon maaf ya Tuhan, maaf saya bukan ngajarin Tuhan gitu. Tuh ini juga keluar dari otak saya yang jahat ini gitu. Kenapa Tuhan ini nggak milih orang-orang yang kadrun, yang jahat-jahat itu gitu? Bunuhin mereka gitu. Kena COVID mereka gitu. Yang baik-baik, yang cinta damai, yang cinta kemanusiaan, itu biar rawat mereka. Tapi apa yang terjadi? Tidak, rupanya tidak pilih-pilih gitu ya. Semua dibabat habis gitu. Jadi lihat di sini sering kali juga kita tidak pernah bisa mengatur bahwa kebaikan pun belum tentu diterima sebagai sebuah kebaikan. Ini yang harus kita waspadai, selalu kita sadari di dalam kehidupan bersama sesama gitu. Maria dan Marta pun sama, dua-duanya baik gitu ya. Marta melayani, Maria mendengarkan, duduk mendengarkan. Tapi akhirnya Martanya menjadi jengkel karena dia sibuk sendiri. Dan itu diungkapkan kepada Yesus, rasa iri. Di sini akumulasi perasaan yang bertimbun. Nanti saya akan perlihatkan luka itu munculnya, meledaknya di mana gitu. Dan ini adalah tendensi yang sering muncul. Saya pun menghadapi peristiwa-peristiwa ini di dalam rumah retret. Bahwa luka itu bisa ditanam sejak kecil. Sejak di dalam kandungan. Jadi kita harus menyadari bahwa bayi janin di dalam kandungan bukanlah janin yang tidak bisa merasakan apa yang dipikirkan, yang dirasakan oleh orang tuanya. Jadi rejection, penentangan ini bisa terjadi. Contoh yang kadang saya hadapi adalah seorang anak yang lahir dengan ketidaknyamanan tentang pribadi dia. Dia dilahirkan sebagai seorang wanita, tetapi dia merasa kok kepriaannya begitu kuat dalam diri dia. Bahkan dia ingin menunjukkan kepada orang tuanya bahwa saya ini pria, bahwa saya ini mampu gitu ya. Dan akhirnya setelah ditelusuri di dalam sejarah kehidupan, benar sekali bahwa mamanya ini begitu menginginkan bahwa bayi yang dikandung ini adalah laki-laki. Dan akhirnya pada saat dia mendengar bahwa bayi yang dikandung ini perempuan, ada sebuah benih kekecewaan yang tanpa sadar dan tidak sengaja, tentunya tidak sengaja, ini menetes ke dalam batin anak itu, ke dalam batin anak ini. Tentunya nanti Anda akan bertanya bagaimana membereskannya, seperti apa dan seterusnya gitu ya. Kalau ini terjadi, tapi saya belum sampai ke sana. Kita sedang berbicara bahwa lihat bahwa luka itu bisa terjadi sejak dia di dalam bayi dalam kandungan. Maka kalau orang Jawa itu selalu mengatakan kepada ibu mamanya, kepada anaknya yang sedang hamil, kamu itu sedang hamil, jangan berpikir macem-macem gitu ya. Maka ada orang juga gitu kalau hamil gitu mirip, lalu si anaknya ini mirip si mirip omnya.
gue tuh bener, kamu tuh mirip om kamu, karena waktu kamu tuh saya benci banget, mama tuh benci banget dengan om kamu. Keluar kok wajahnya menjadi mirip om kamu gitu. Lalu anaknya berkata, kalau gitu saya ditabokin terus ya mah, kan mama benci dengan aku gitu ya. Jadi lihat di sini bahwa saya tidak bisa dimengerti. That is the amazing of life gitu ya. Ini kok bisa kayak gitu gitu ya. Bahwa memang ada sesuatu kekuatan bawah sadar, ini yang disebut sebagai kekuatan bawah sadar, yang tanpa kita bisa bukan tanpa bisa kita kontrol, tanpa dikontrol meledak begitu saja. Tentu anak yang dibesarkan tanpa perhatian orang tua gitu, anak yang dititipkan, sungguh saya suka sedih. Banyak sekali di rumah retret yang saya dengarkan bahwa anak-anak merasa bahwa dia tidak dikehendaki, bahwa dia adalah anak yang ditolak pada saat dia sadar waktu kecil dia dititipkan kepada kakek neneknya. Jadi kakek neneknya yang membesarkan dia. Dan dia bertanya kepada saya, Romo, saya itu lebih sayang kepada kakek nenek. Saya sayang, bahkan saya itu lebih merasa bahwa ini orang tua saya. Sedangkan saya tahu bahwa orang tua saya adalah yang itu gitu. Dan perasaan ini kepada mereka beda banget dengan perasaan kepada kakek nenek. Apakah saya salah? Saya tidak terlalu merasa sayang kepada orang tua saya. Sesayang saya kepada kakek nenek. Ya enggak salah kata saya gitu. Karena histori yang membuat dan mencetak dan merangkai kehidupan engkau seperti itu. Jadi di sini kita bisa menyadari bahwa histori ini sekali lagi tanpa sadar mempengaruhi pribadi kita saat ini. Ini yang ingin saya paparkan dalam kerangka luka batin ini. Saya nanti jangan terlalu banyak ngomong supaya kita bisa tanya jawab juga ya. Maka kalau kita berbicara tentang kepahitan, luka, itu saya boleh katakan bahwa luka itu bisa meninggalkan 3 perasaan. Pertama, perasaan tidak disukai. Kedua, perasaan tidak dihargai. Dan ketiga adalah perasaan ditolak. Jadi perasaan tidak disukai. Jadi Bapak Ibu, kalau saya boleh mengatakan bahwa manusia itu kan 3 in 1, disebutnya makhluk 3 in 1. Terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Gitu ya. Tubuh ini yang kita bisa pegang, daging. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, dan kehendak itu jiwa. Sedangkan roh itu adalah daya di mana kita punya rasa kedekatan dengan Sang Pencipta. Itu roh. Jadi ada rasa di mana kita haus bertemu dengan Allah, haus ada sosok yang melindungi saya, mendampingi saya. Itu roh dalam diri kita. Dan roh ini ditanamkan oleh Tuhan di dalam setiap pribadi manusia. Nah, kalau kita berbicara tentang luka batin, yang terluka itu apa? Jiwanya. Maka orang sakit jiwa adalah orang yang tidak beres jiwanya gitu. Orang sakit jiwa mau sedih, mau apa dia ketawa gitu ya gitu. Kita mau teriakin kepada dia, gila lu. Dia nggak akan tersinggung, dia sakit hati nggak akan. Dia datang kepada pastor, saya sakit hati gitu ya. Kenapa? Ada orang yang meneriakin saya gila. Kamu gila nggak? Gila. Ya sudah gitu ya. Jadi kalau orang gila itu tidak akan pernah sakit hati. Kenapa sampai seperti itu? Mungkin karena saking terlalu parahnya gitu ya. Karena terlalu parahnya ini sudah di medan psikologi ya, silakan para psikolog yang mengerti. Saya hanya ingin mengupas sedikit saja. Saya tidak terlalu mendalam taunya. Jadi bagaimana pada saat orang merasa tidak disukai, itu adalah orang merasa perasaannya. Jadi perasaannya yang terkena pada saat orang tidak merasa disukai. Itu perasaannya. Sedangkan orang merasa tidak dihargai, itu adalah pikirannya. Jadi dia selalu ngomong, udahlah, enggak lah, kamu salah lah, nggak bener lah kamu ngomong gitu.
Jadi pada saat dia memberi pendapat, selalu tidak pernah didengarkan. Maka tidak aneh kalau ada anak-anak tertentu pada saat ditanya, mau apa? Terserah mama aja, terserah. Nah, ini berarti anak ini tidak mau berpendapat karena dia sudah merasa bahwa saya tidak dihargai. Mau ngomong apapun dikacangin lah gitu ya. Sedangkan rasa ditolak itu karena apa? Karena kehendaknya, keinginannya. Gitu. Pada saat ia mengungkapkan kehendaknya, keinginannya, dia merasa bahwa keinginannya tidak pernah bisa diwujudkan, direalisasikan. Jadi ini bisa muncul tiga daya jiwa, pikiran, perasaan, dan keinginan. Ini bisa dipatahkan, ini bisa dilukai. Maka kalau ada orang yang perasaannya terluka dan terus ditimbun di dalam batin dia, jangan pernah berpikir bahwa itu semua hilang begitu saja. Enggak, nanti saya akan perlihatkan kemana luka itu perginya. Jadi akibatnya kalau pikiran, perasaan, dan kehendak, keinginan itu terluka, orang itu akan menjadi tawar hati. Itu yang Yesus tadi katakan gitu ya. Karena ketegaran hatimu gitu ya. Ketawar hati juga sama. Orang yang tegar, tidak punya lagi rasa hormat terhadap dirinya, hidupnya, sesama, orang tua, termasuk juga orang ini tidak punya lagi rasa religiositas. Dia sudah tidak lagi, kalau orang yang tawar hati sudah tidak peduli lagi pada kata-kata orang lain. Dia sudah tidak peduli lagi kepada pendapat orang lain. Dia sudah tidak percaya. Jadi orang mau ngomong apapun selalu mengalami, reject, menolak.